Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 26 Agustus 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Dalam bacaan yang pertama dari 2 Tesalonika, Paulus memuji orang-orang Tesalonika yang setia dan dalam keadaan berahmat ketika mereka mengikuti Yesus Kristus. Diajak untuk bersyukur karena Allah telah memelihara iman mereka. Paulus membanggakan kehidupan jemaat Allah karena ketaatan dan iman dalam segala penganiayaan dan penindasan yang mereka derita. Ini bukti bahwa Allah adil. Maka Allah menganggap umat Tesalonika layak bagi panggilannya, dan kekuatannya akan menyempurnakan kehendak Allah. Sedangkan dalam bacaan Injil berisi kecaman Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, pemimpin buta yang seolah-olah baik, namun mereka sebenarnya hidupnya jauh dari Allah. Seperti orang-orang munafik yang menghalang-halangi orang untuk masuk dalam kerajaan surga. Mereka sendiri tidak masuk ke dalamnya. Berisi berbagai kecaman, termasuk ketika mereka menelan rumah janda-janda dan mengelabui dengan doa yang panjang-panjang yang mempertobatkan satu orang, namun setelah itu menjadikan orang yang 2 kali lebih lipat lebih jahat daripada mereka sendiri. Juga celakalah mereka pemimpin-pemimpin yang bersumpah demi emas, perak yang ada dalam bait suci. Pendek kata, mereka dikecam oleh Yesus karena hidupnya dan pengajarannya berbeda, bahkan bertolak belakang. Saudara-saudaraku terkasih, kedua bacaan bernuansa bertolak belakang. Dalam bacaan yang pertama, surat kepada orang Tesalonika menunjukkan bagaimana kasih karunia Allah tinggal di antara orang-orang Tesalonika karena mereka setia menjalankan tugas perutusan. Iman mereka bertahan ketika dianiaya, dan mereka tetap berpegang pada perjanjian. Sedangkan pada bacaan Injil berisi kecaman karena pemimpin dan orang-orang Farisi serta orang-orang ahli Taurat dianggap orang yang munafik
hanya mencari kepentingan sendiri. Seolah-olah mereka dengan doa-doanya orang saleh, tapi perbuatannya jauh dari doa-doa mereka, hidup mereka. Pemimpin-pemimpin orang Farisi dan juga ahli Taurat dikritik karena mereka hanya kelihatan seolah-olah baik untuk menutupi kejahatan mereka. Maka Allah pasti akan menghukum mereka. Oleh karena itu, kita diajak untuk merenungkan hidup kita selama ini. Bagaimana sikap hidup kita? Apakah seperti orang-orang Tesalonika yang sungguh berpegang pada kehendak Allah, meskipun dalam banyak kali menerima pencobaan, menerima rintangan, halangan, bahkan kematian, namun mereka tetap setia. Kepatuhan untuk mendengarkan kehendak Allah menjadi kunci apakah orang berkenan kepada Allah atau tidak. Orang Farisi, ahli Taurat, mengerti hukum-hukum itu. Namun di balik mereka sebenarnya jauh dari Allah. Mereka sendiri kurang melaksanakannya. Bahkan tidak, maka mereka akan ditolak oleh Allah. Oleh karena itu, satu titik permenungan saya ajukan. Selama ini hidup kita, apakah lebih mencerminkan hidup orang-orang Tesalonika dalam bacaan yang pertama, yang setia pada kehendak Allah dan panggilannya? Ataukah kita seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan pemimpin-pemimpin yang seolah-olah baik agar dilihat oleh orang, padahal mereka sebenarnya jahat dan tidak mendengarkan suara Allah? Harapan kita mampu seperti bacaan yang pertama, mendengarkan kehendak Allah, melaksanakan perjanjian, dan setia meskipun banyak tantangan, kesulitan, bahkan menghadapi kematian. Kita jangan menjadi orang-orang munafik, orang yang hanya mencari kehendaknya sendiri. Mudah-mudahan dengan cara ini kita akan semakin dimampukan untuk setia menjadi pengikutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang benar-benar mengambil sikap yang tepat berhadapan dengan Yesus Putra-Mu. Bukan berpura-pura, bukan munafik seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan para pemimpin yang kelihatannya baik supaya dipuji orang, namun sebenarnya kepalsuan ada di dalamnya. Semoga kami Engkau mampukan untuk hidup selalu melaksanakan kehendak-Mu dalam situasi apapun juga. Semoga iman umat-Mu yang lemah, kadang jatuh, kadang mandek,
tetap Engkau kuatkan, Engkau dorong agar akhirnya kami memiliki iman yang tangguh dan mampu mengamalkan inti bacaan yang pertama. Semoga kami Engkau bantu untuk benar-benar menjadi murid-Mu yang setia, sehingga nama Tuhan akan kita muliakan lewat karya-karya kita, dan kita akan mendapatkan kasih karunia Allah. Semoga umat-Mu yang jatuh Engkau bangunkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang meninggal Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantulah sesamanya. Semoga mereka akhirnya tetap mengalami kasih karunia-Mu yang datang dari Allah lewat sesamanya. Untuk itu, sertai mereka dengan berkat-Mu, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, saya tetap menganjurkan untuk tetap menghidupi pola hidup sehat, agar kita sehat, orang lain sehat. Kita ikuti berbagai macam kegiatan dalam rangka ulang tahun paroki kita. Yang masih tersisa adalah bakti sosial, kunjungan ke panti asuhan, lomba-lomba, maupun jalan sehat. Saya mengajak kita semua untuk berani menyumbangkan talenta kita untuk kemajuan gereja lewat lingkungan, wilayah, paroki, kevikepan, dan keuskupan. Kalau kita memberikan yang terbaik untuk gereja, yakinlah bahwa gereja akan semakin dimuliakan. Semoga akhirnya semua orang benar-benar mengalami bantuan gereja, dan dengan demikian kerajaan Allah terjemahkan di atas muka bumi ini. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas peran panjenengan dalam hidup penggereja, lewat doa-doa, tenaga dan karya yang sungguh membantu gereja dalam karya-karyanya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.